Yang kedua, untuk daur biogeokimia yang kedua yang akan kita bahas yaitu daur karbon. Karbon sama saja dengan nitrogen, itu berupa gas. Jadi dia ada di atmosfer. Tapi karbon yang ada di atmosfer itu berupa senyawa anorganik. Untuk bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup, senyawa anorganik ini atau CO2 ini harus diubah menjadi senyawa anorganik. Siapa yang mengubah? Yang mengubah adalah tumbuhan melalui proses fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Yang pertama adalah untuk proses fisiologisnya sendiri. Yang kedua adalah ditransfer ke makhluk hidup lain. Kita bahas yang ditransfer ke makhluk hidup lain dulu. Nah, tumbuhan di sini setelah melakukan proses fotosintesis, dia akan menambahkan senyawa karbon di dalam tubuhnya. Nah, senyawa karbon ini akan mengalir ke makhluk hidup lain melalui proses rantai makanan dan jaring-jaring makanan, sehingga hewan herbivor atau hewan pemakan tumbuhan ini akan mengandung senyawa karbon. Nah, hewan herbivor ini akan dimanfaatkan atau dimakan oleh hewan karnivor, sehingga hewan karnivor mendapatkan unsur karbon. Oke, jadi hewan baik herbivor maupun karnivor itu juga akan mendapatkan karbon. Nah, tumbuhan, hewan itu mengambil menggunakan karbon untuk proses fisiologisnya. Salah satu proses fisiologis yang digunakan, yang memanfaatkan unsur-unsur karbon itu adalah proses fotosintesis. Ingat, proses pernafasan itu menghasilkan, kalau tumbuhan itu bernafas menggunakan karbon dioksida ya. Nah, proses respirasi ini akan menghasilkan senyawa karbon dioksida. Ini hasilnya, Ibu coret saja. Nah, Ibu buat anak panah saja di sini. Nah, respirasi ini menghasilkan karbon dioksida kembali lagi ke atmosfer. Nah, setelah tumbuhan dan hewan mati, ini setelah tumbuhan dan hewan mati, tumbuhan dan hewan akan diuraikan oleh organisme-organisme pengurai, yaitu jamur dan bakteri. Organisme ini juga melakukan respirasi. Respirasi ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan karbon dioksida kembali lagi ke atmosfer. Nah, selanjutnya organisme-organisme yang sudah mati ini lama-kelamaan akan, kalau misalkan waktunya lama ya, berjuta-juta tahun, nanti akan menjadi bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil inilah yang dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan dasar pembuatan pengolahan pabrik ya, untuk aktivitas pabrik, aktivitas kendaraan bermotor. Nah, asap ini menghasilkan apa? Lagi-lagi senyawa anorganik, yaitu berupa karbon dioksida. Jadi di sini karbon dioksida itu yang berada di atmosfer bisa berasal dari proses respirasi tumbuhan, hewan, maupun dari proses respirasi organisme pengurai dan juga aktivitas manusia dalam penggunaan pabrik maupun kendaraan bermotor. Namun, karbon di atmosfer atau karbon dioksida yang ada di atmosfer hanya bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis dan akan mengalir, karbon akan mengalir ke tumbuhan dan hewan melalui rantai makanan, melalui proses fotosintesis, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Itulah daur karbon. Selanjutnya yang ketiga yaitu daur sulfur. Sulfur juga sama, di atmosfer bentuknya berupa, ada yang berupa SO2, ada yang bentuknya H2S, ada yang bentuknya SO4, ada yang bentuknya CH3SCH3. Nah, sulfur ini di atmosfer ini tidak bisa ditangkap oleh tumbuhan ya. Nah, dia harus berikatan dengan air dulu. Kalau berikatan dengan air, dia akan berubah menjadi asam sulfat. Nah, ketika dia pH-nya rendah, dia akan terjadi hujan asam. Hujan asam ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup.
Efeknya apa saja? Efeknya makhluk hidup akan mati. Korosif itu karaten. Bangunan baik dari besi maupun yang lain itu banyak yang karaten. Terus juga misalkan kalau air hujannya itu terkena kulit kamu, ini jaringannya akan rusak atau terkelupas ya. Ini sangat berbahaya sekali hujan asam. Jadi hati-hati. Ini sangat berbahaya sekali hujan asam. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan pH-nya tidak terlalu rendah, maka asam sulfat bersama dengan air akan terserap ke dalam tanah. Nah, yang ini nih, yang sudah ada di dalam tanah ini nih, yang bisa dimanfaatkan atau diserap oleh tumbuhan. Lagi-lagi, tumbuhan dimakan oleh hewan, supaya dia mendapatkan sulfur juga. Nah, tumbuhan dan hewan ini nanti lama-lama akan mati ya, lalu diuraikan oleh organisme pengurai. Nah, ini secara penyerapan sulfur di dalam tanah oleh tumbuhan itu secara aerob ya, bukan secara anaerob tapi secara aerob, membutuhkan oksigen. Bakteri-bakteri pengguna oksigen ini yang diuraikan oleh organisme pengurai. Ini secara aerob. Kalau misalkan secara anaerob, kalau secara anaerob ini akan jadi mana ini asap. Nah, iki kalau secara anaerob ini terjadi proses aktivitas vulkanik. Sedangkan secara aerob yang lain itu bisa dijadikan bahan bakar fosil, asap kendaraan bermotor dan pabrik. Nah, inilah yang nantinya akan menghasilkan sulfur yang ada di atmosfer lagi. Dari sini kembali ke sini. Itu daur sulfur. Yang keempat adalah daur fosfor. Nah, berbeda dengan yang lain, dengan karbon, nitrogen, dan sulfur tadi, kalau fosfor ini di alam itu berasal dari pelapukan batuan. Fosfor itu dalam bentuk batuan, bukan di udara. Nah, batuan itu bisa lapuk ya, bisa lapuk dengan bantuan air. Fosfat bersama dengan air akan masuk ke dalam tanah. Nah, fosfat yang terkandung di dalam tanah itu disebut dengan fosfat anorganik. Kalau sudah ada di dalam tanah ini aman, ini bisa diserap oleh tumbuhan. Kembali lagi, tumbuhan bisa diserap oleh hewan. Jadi si tumbuhan punya fosfat organik, hewan punya fosfat organik. Ingat, kalau organik itu hidup ya. Kalau ini anorganik berarti dia mati karena di dalam tanah. Kalau ini kan di dalam makhluk hidup, jadi dinamakan fosfat organik. Kalau di dalam tanah, karena tanah merupakan makhluk abiotik, maka dia dikatakan dengan fosfat anorganik. Nah, tumbuhan sudah punya fosfat organik, hewan sudah punya fosfat organik. Nah, sekarang dekomposer atau pengurai. Pengurai juga punya fosfat organik. Nah, di sini peranan pengurai ini adalah mengubah fosfat organik menjadi fosfat anorganik. Nah, fosfat anorganik ini tersimpan di dalam tanah. Nah, nantinya kalau sudah ada di dalam tanah, berarti yang memanfaatkan adalah tumbuhan. Muter terus. Nah, kalau misalkan fosfatnya numpuk, dia juga bisa jadi batuan juga ya, kalau waktunya lama ya. Oke. Nah, bagaimana dengan daur fosfor yang ada di dalam air? Nah, untuk fosfat yang terlarut di perairan dalam akan membentuk endapan fosfor yang tidak bisa dimanfaatkan lagi karena di dalam perairan dalam itu tidak ada arus sehingga dia mengendap. Sedangkan untuk yang ada di perairan dangkal, dia akan teraduk oleh arus air dan akan menjadi ekosistem yang subur. Di sana subur ya. Oke. Nah, fosfat ini akan kembali lagi ke daratan jika ada makhluk hidup daratan yang mengambil makanan di perairan tersebut. Contohnya adalah burung pemakan ikan. Nah, burung pemakan ikan dia kan hidupnya di darat, namun makanannya adalah ikan hidup di air. Nah, oke. Jadi si ikan itu dalam tubuhnya mengandung fosfat yang berasal dari air. Nah, sedangkan ketika dimakan oleh si hewan pemakan ikan itu, si hewan pemakan itu akan mengandung fosfat yang ada di daratan karena dia berasal di daratan.
Nah, jadi dari situ bisa dikatakan bahwa fosfor dari air kembali ke darat. Nah, bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup jika kembali ke sini tadi ini. Nah, diserap oleh hewan dalam bentuk kotoran. Biasanya manusia itu memanfaatkan kotoran. Oke. Ya, jadi tumbuhan walaupun mendapatkan fosfat anorganik dari pelapukan, cuma kan tidak semua pelapukan itu menghasilkan batuan fosfat ya. Kebalik. Pelapukan batuan fosfat itu mengandung, pelapukan batuan itu tidak serta-merta mengandung fosfat. Oke, jadi makanya si petani itu tetap memberikan pupuk untuk pemenuhan fosfat di tumbuhan. Nah, pupuk itu kan ada yang pupuk organik maupun anorganik. Yang pupuk organik itu yang berasal dari feses makhluk hidup lain. Nah, itulah yang banyak mengandung fosfat yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Untuk daur air, Ibu tidak akan jelaskan karena daur air sudah ada di pelajaran geografi. Jadi silahkan dibuka buku geografinya lagi atau buku kelas 10. Di sana sudah ada. Jadi nanti di daur air ada proses evaporasi, ada proses kondensasi, ada proses transpirasi, ada proses presipitasi. Silahkan dibuka untuk prosesnya, pengertiannya itu apa saja, bagaimana prosesnya bisa terjadi hujan. Sekian dari Ibu. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa via WhatsApp atau di grup kecil. Sekian.